Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah untuk pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini pada mata pelajaran prakarya di kelas 7. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan pertama kemarin. Masih ada kaitannya dengan limbah lunak. Apa sih kemarin itu limbah lunak? Nah, limbah lunak itu adalah limbah ataupun sampah yang biasanya menimbulkan efek tidak nyaman bagi sekeliling kita apabila tidak kita kelola dan juga tidak kita manage dengan baik. Nah, kemarin sudah kita bahas terkait bagaimana cara pengolahannya dan juga ada apa saja wujud dari limbah tersebut. Kemarin juga sempat limbah itu dikelompokkan berdasarkan pengelompokannya. Kemarin berdasarkan wujudnya ada beberapa, ada 3 berdasarkan limbah cair, limbah padat, limbah gas ya. Itu jika berdasarkan wujudnya. Jika berdasarkan sumbernya kemarin ada berapa? Ada 4 ya, limbah pertanian, limbah domestik, limbah pertambangan, dan juga limbah pertanian. Sedangkan jika kita lihat berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2, limbah organik dan juga limbah anorganik. Itu adalah pembahasan kita pada pertemuan pertama kemarin. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait kelanjutan dari limbah lunak tersebut ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk anakku semua yang ada di kelas 7, kita langsung masuk pada materi kita. Tolong buka modul kalian dan juga catatannya. Kalau ada materi yang masih kurang di modul, kalian bisa menambahinya. Oke, langsung kita mulai untuk kegiatan pembelajaran kita. Kita masuk pada pembahasan kita. Untuk pertemuan kali ini, di pertemuan yang kedua, kita akan membahas terkait tentang kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama kemarin. Untuk pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah membahas terkait tentang kerajinan bahan limbah lunak, terkait tentang pengolahannya. Kemarin kita sudah membahas terkait tentang wujud, sumber, serta senyawanya. Dan juga terkait tentang pengolahan limbah lunaknya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang proses produksi dari kerajinan bahan limbah lunak tersebut. Limbah lunak sendiri itu merupakan limbah ataupun yang mengacu pada kata sifat lunak, di mana limbah itu adalah salah satu yang bisa membuat masyarakat kita menjadi resah. Untuk itu kita olah agar nanti tidak menimbulkan dampak negatif. Oke. Di sini yang akan kita bahas adalah terkait tentang dari mana saja jika kita klasifikasikan berdasarkan wilayah ataupun asalnya ya. Untuk penggolongan hasil limbah lunak sendiri, jika kita lihat dari kondisi wilayahnya itu ada 4. Yang pertama, jika kita lihat dari daerah pesisir, pantai ataupun laut, di mana untuk limbah lunak yang organik yang biasanya yang tersedia dari daerah pesisir pantai maupun laut itu beragam, mulai dari sabut kelapa ya, daun kelapa sampai tulang, di mana untuk yang limbah lunaknya sendiri yang termasuk ke dalam
Limbah lunak organik itu contohnya seperti sabut kelapa maupun daun kelapa. Yang kedua terkait tentang jika kita lihat dari daerah pegunungan. Limbah lunak yang berasal dari pegunungan itu biasanya hasilnya seperti kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang mana teksturnya itu lunak ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu daerah pertanian. Kita tahu sendiri bahwa di daerah sekitar kita ini, khususnya seperti di MTS Ulumia ini, sekitar kita itu kan banyak warga yang bertani, di mana setelah tani itu biasanya akan ada beberapa hasil yang tidak terpakai. Maka dari itu, jika kita kelola, nanti akan menjadi suatu kerajinan yang menarik dan tidak akan menimbulkan limbah yang bisa meresahkan bagi masyarakat sekitar. Untuk limbah lunak organik yang biasa kita lihat di daerah pertanian itu contohnya seperti jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari daerah pertanian. Selanjutnya yang ketiga itu dari daerah perkotaan, di mana kalau dari daerah perkotaan apabila jika kita lihat limbah lunak organik yang biasanya dihasilkan itu beragam seperti kertas, kardus, kulit telur, ya, serbuk gergaji maupun serutan kayu. Itu semua adalah beberapa contoh limbah lunak ya yang organik jika kita lihat dari wilayahnya ya. Empat ini ada daerah pesisir pantai laut, daerah pegunungan, daerah pertanian, daerah perkotaan, di mana hasil limbahnya itu yang lunak. Kalau untuk yang daerah pesisir seperti sabut kelapa, kalau daerah pegunungan contohnya kulit jagung, kalau untuk daerah pertanian itu bisa seperti jerami padi, bisa juga pelepah pisang. Kalau dari daerah perkotaan itu contohnya seperti seperti serutan kayu ya, bisa juga dari kardus, kertas dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika kita lihat pengolahannya ya itu ada 6 macam ya. Nah, proses pengolahan bahan limbah lunak ya jika kita lihat atau kita buat secara sederhana itu ada 6 aspek. Yang pertama, kita pilih dulu ya pemilihan bahan limbah lunak. Di situ untuk pemilihan limbah lunaknya sebelum kita daur ulang bahan limbah organik tersebut kita seleksi terlebih dahulu ya untuk menentukan bahannya masih dapat kita gunakan kembali dan yang sudah seharusnya kita buang, kita pilih-pilih, kita seleksi mana yang masih bisa kita daur ulang dan mana yang sudah tidak bisa kita daur ulang. Untuk pemilihannya sendiri itu bisa secara manual ya. Kita sesuaikan dengan tujuan dari penggunaan yang mau kita rancang biar nanti hasilnya bisa maksimal. Yang kedua itu pembersihan limbah lunak. Untuk limbah lunak yang sudah kita seleksi di awal tadi itu harus kita bersihkan dahulu dari sisa-sisa dari bahan yang bisa kita manfaatkan dari sebelumnya tadi kita bersihkan agar tidak eh, ada kotorannya. Contohnya ya, seperti kulit jagung ya. Kulit jagung itu harus kita pisahkan dari eh, tongkolnya dan juga dari rambutnya. Selanjutnya batangnya tadi dan rambutnya itu kita daur ulang ya. Untuk daur ulangnya itu tergantung dari perancangan di awal kita tadi.
Yang ketiga itu ada proses pengeringan, di mana untuk proses ini kita harus basahi dulu untuk pengolahannya agar nanti untuk proses pengeringan ini ya yang sifatnya basah itu harus kita olah terlebih dahulu dengan cara kita keringkan bisa di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya kenapa? Agar kadar air yang terdapat pada batangnya tadi itu bisa menghilang. Untuk yang keempat terkait tentang pewarnaan bahan limbah lunak, untuk pewarnaannya sendiri itu biasanya kalau setelah kita keringkan itu baru bisa kita pewarna ya, agar nanti zat-zat yang ada di dalam batang tadi itu bisa sempurna jika kita proses. Selanjutnya terkait tentang pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah lunak itu harus kita keringkan kembali dengan sinar matahari. Kenapa? Agar warna pada bahan baku tersebut itu dapat kering dengan sempurna dan tidak mudah luntur. Dan yang keenam terkait tentang penghalusan bahan agar siap dipakai. Bahan limbah lunak yang sudah kering itu bisa kita finishing atau kita selesaikan untuk tahap akhirnya agar mudah kita proses menjadi suatu karya. Biasanya untuk proses finishing itu ada berbagai macam caranya ya. Bisa kita setrika untuk limbah kulit agar tidak mudah kusut ya, dapat kita amplas juga ya, tergantung dengan bahannya yang kita pakai. Nah, itu untuk proses pengolahan bahan limbah lunak yang secara sederhana. Contohnya bisa dari kulit jagung ya. Tuh. Selanjutnya, jika kita lihat dari syarat perancangan benda kerajinan, itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada kegunaan atau utility, di mana untuk syarat yang pertama ini ataupun kegunaan, benda itu harus kerajinan yang mengutamakan nilai praktis. Contohnya seperti mangkuk ya. Mangkuk itu biasanya digunakan untuk wadah sayur. Yang kedua, untuk syarat perancangan benda kerajinan itu harus memperhatikan kenyamanannya atau comfortable, di mana benda kerajinan tersebut harus menyenangkan dan juga harus memberi kenyamanan bagi si pemakainya ya. Contohnya jika kita membuat cangkir ya, kita desain agar ada pegangannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada keluasan atau flexibility, di mana untuk flexibility ini benda harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya seperti anatomi dan ukuran kaki kita jika kita ingin membuat sepatu. Kita sesuaikan ya. Jangan sampai ukuran sepatu itu lebih besar ataupun lebih kecil ya. Harus menyesuaikan dari si pemakainya. Itu yang dinamakan apa tadi? Ya, dinamakan dengan flexibility ya. Selanjutnya yang keempat itu ada safety atau keamanan, di mana untuk keamanan ini kerajinannya itu tidak boleh membahayakan si pemakainya. Contohnya gelas dari batok ya atau batok kelapa itu harus kita mempertimbangkan komposisi zat pelapis ataupun pewarnanya yang dipakai agar tidak membahayakan saat digunakan sebagai wadah minuman. Yang terakhir terkait tentang estetik ya, estetik itu keindahan, di mana untuk benda yang mempunyai daya tarik lebih itu bisa
kita manfaatkan kembali agar mempunyai nilai yang lebih daripada benda yang biasa-biasa saja. Contohnya seperti dari bentuk maupun hiasan ornamen itu kita buat seindah mungkin agar bisa berbeda daripada ornamen-ornamen yang ada di tempat lain yang tidak kita beri rancangan dari benda kerajinan tersebut, ya. Itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran kita di pertemuan yang kedua, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.